Murid Timothy itu bernama Qi Gui, Qi. Luo Qianqian menjelaskan, tadi ada desainer yang datang untuk mengobrol dengan saya, jadi saya menunda waktu. Wajah Qi Ruoxi kaku dan sedikit malu. Pada saat ini, pintu lift terbuka lagi, dan Guling keluar dari lift dengan setumpuk dokumen. Melihat Qi Gui yang berdiri tidak jauh dari sana, matanya berbinar. Ketika dia ingin membuka mulutnya, tiba-tiba ada seseorang di depannya. Qi Ruoxi tersenyum dan langsung berdiri di depan Qi Gui dan Luo Qianqian, lalu menyerahkan kartu namanya. Petik 2 titik titik titik. Halo, Nona Gu. Nama saya adalah Qi Ruoxi, anggota dari Asosiasi Perhiasan China. Saya telah mendengar nama Anda sejak lama, dan saya tidak berharap Anda lebih modis dan cantik dari yang saya kira. Dia merasa cemas, tidak disangka, kebetulan Qi Gui dan Luo Qianqian bertemu dengan Guling. Guling adalah pemimpin dunia desain perhiasan, Timothy tidak ada yang tidak tahu tentang siswa Charmen pertama di dunia perhiasan. Qi Ruoxi takut dirampok oleh Luo Qianqian atau Qi Gui. Zhao Yuexiu bereaksi dan dengan cepat berdiri di depan Qi Gui, tersenyum dan menyapa Guling. Begitu Guling turun dari lift, ia hampir pingsan karena serangkaian kentut pelangi Qi Ruoxi dan Zhao Yuexiu. Namun, dia mendengar Qi Ruoxi memperkenalkan dirinya. Dia mengangkat matanya dengan sedikit bingung dan menatap Qi Gui. Kak Qi, apakah mereka keluargamu? Dalam sekejap, udara menjadi sunyi. Sebelum Qi Ruoxi dan Zhao Yuexiu bisa berhenti tersenyum, mereka membeku di wajah mereka. Tadi, apa yang dikatakan Guling? Qi, Kak Qi. Di mata Qi Ruoxi dan Zhao Yuexiu yang tidak percaya, Qi Gui menggelengkan kepalanya dengan tenang. Petik 2. Oh, Guling mendengar Qi Gui tidak mengenalnya, dan dia malas berbicara omong kosong dengan dua orang yang tiba-tiba muncul ini. Sejak dia menjadi Timothy setelah murid Charmen, ada terlalu banyak orang yang tiba-tiba datang untuk menjalin hubungan, dan dia terbiasa. Guling dengan sopan dan sedikit acuh tak acuh berkata kepada kedua orang itu. Maaf, bisakah kalian mengizinkannya? Aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Qi Ruoxi dan Zhao Yuexiu bergegas minggir. Guling berjalan ke depan Qi Gui, dan senyum bahagia tiba-tiba muncul di wajahnya yang agak dingin. Petik 2 titik titik titik. Kak Qi, ayo pergi, Guru Timothy sudah menunggumu di dalam ruangan. Qi Gui melihat Guling yang terlihat sedikit lebih percaya diri saat pertama kali melihatnya. Dia mengangkat alisnya dan bertanya, apa dia melakukan pelatihan khusus untukmu? Guling mengangguk dengan sedikit malu. Petik 2 titik 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 petik 2. Setelah aku menyampaikan kata-katamu kepada Guru Timothy, dia memaksaku untuk melafalkannya 10 kali setiap hari di rumah. Aku sangat hebat, dan membiarkan murid lain memujiku setiap hari. Meskipun metode ini sederhana dan kasar dan sedikit memalukan, metode ini memiliki efek ajaib pada petunjuk psikologis. Qi Gui mengangguk, dan tidak terkejut dengan metode Timothy. Memang metode yang akan dia gunakan. Petik 2. Di belakangnya, Qi Yunjin dan Luo Qianqian tercengang. Ini adalah Timothy yang selalu bersinar di depan orang lain, tetapi auranya begitu tajam dan ia dijuluki peri yang jatuh ke bumi. Apa yang akan dilakukan Charmen? Tidak lama kemudian, Guling membawa Qi Gui dan rombongannya ke depan ruangan. Dia mengetuk pintu dengan sopan, dan ada suara yang jernih dan cerdas di dalam. Guling perlahan membuka pintu. Qi Yunjin dan Luo Qianqian menelan ludah dengan gugup. Percakapan antara Guling dan Qi Gui sebelumnya hampir mematahkan kepercayaan mereka terhadap Timothy, kesan yang melekat pada Charmen. Keduanya memandang ke arah pintu dengan gugup dan gugup, kepada Timothy yang akan melihat Charmen sangat penasaran. Dia sepertinya seorang bos. Sebelum pintu terbuka sepenuhnya, sesosok tubuh bergegas keluar dari pintu dan memeluk Qi Gui. Sayang, aku sangat merindukanmu. Fu Si sedikit menyipitkan matanya. Qi Gui menangkap orang yang melompat itu dan mundur satu langkah untuk menstabilkan tubuhnya. Nada suaranya terdengar tidak berdaya. Timothy, aku membawa orang lain. Petik 2. Timothy masih tidak melepaskannya. Ia hanya memeluknya dan menoleh untuk melihat Qi Yunjin dan Luo Qianqian yang sedang menatap mereka. Qi Yunjin dan Luo Qianqian, walaupun dari keterangan Qi Gui, memikirkan Timothy Master Charmen tidak begitu terbuka di layar, tetapi dia tidak menyangka akan begitu hidup. Timothy terbatuk dan akhirnya melepaskan Qi Gui. Dia adalah tipe wanita yang sangat cantik, tetapi ketika dia tertawa, dia terlihat sangat menggemaskan. Timothy mengulurkan tangannya pada Qi Yunjin dan Luo Qianqian. Petik 2 titik titik titik. Halo, aku Timothy Charmen, apakah Anda bibi dan adik Qi Gui? Selamat datang. Luo Qianqian yang merupakan dewa besar di industri perhiasan begitu antusias dengan dirinya. Ia pun dengan cepat mengulurkan tangan dan menjabat tangannya. Qi Yunjin juga berjabat tangan. Tatapan Timothy tertuju pada Fu Si lagi. Dia mengerutkan kening. Qi Gui, apakah ini pacarmu? Dia seperti orang besar. Mata Fu Si Feng sedikit dalam. Dia menyela kata-kata Timothy dan mengulurkan tangannya lebih dulu. Halo, namaku Fu Si, baru saja datang dari China. Petik 2. Timothy langsung berjalan dengan tangannya. Ia kemudian berjabat tangan dengan Fu Si. Maaf, seharusnya aku salah lihat.
Fu Xi tersenyum. Tidak masalah, ada banyak orang yang mirip di dunia ini. Jika Anda tidak melihatnya setiap hari, wajar untuk mengakui kesalahan Anda. Singkatnya, Timothy yakin bahwa dia salah lihat. Dia hanya beruntung bisa bertemu dengan bos besar itu secara tidak sengaja di konferensi dan pameran internasional tertentu, dan itu normal jika dia terburu-buru. Tapi, kamu dan bos itu terlihat sangat tampan. Timothy melepaskan tangan Fu Xi dan memujinya tanpa pamrih. Saat ini, hanya ada kalian berdua. Petik 2. Terima kasih. Fu Xi berterima kasih dengan sopan. Beberapa orang berjalan ke dalam ruangan sambil berbicara. Fu Xi tidak menyangkal bahwa dia bukan pacar Qi Gui, dan Timothy secara alami menganggapnya sebagai pacar Qi Gui. Makan sangat menyenangkan. Setelah makan, Timothy berinisiatif untuk menambahkan informasi kontak Qi Yunjin dan Luo Qianqian, yang membuat mereka berdua merasa tersanjung lagi. Adapun Fu Xi, dia adalah pacar Qi Gui, dan Timothy tidak menambahkan dia dengan tepat. Setelah itu, Timothy harus mempersiapkan pertandingan besok dan pergi lebih dulu. Qi Yunjin dan Luo Qianqian juga naik mobil dan kembali ke hotel. Hanya Qi Gui dan Fu Xi yang berdiri di pintu. Fu Xi memegang kunci mobil dengan satu tangan dan bertanya kepada Qi Gui sambil terkekeh. Profesor Qi, jika kamu baik-baik saja selanjutnya, mengapa tidak bermain balapan denganku? Hati Qi Gui tergerak. Sebelum dia bisa menyetujuinya, ponselnya berdering. Itu adalah pemberitahuan dari International Medical Union. Lusa ada seminar kedokteran internasional. International Medical Alliance membuka kesempatan bagi semua orang yang baru saja maju ke C. Semua anggota kelas melaporkan, dan pesan ini adalah pemberitahuan waktu dan tempat seminar medis Qi Gui. Ini juga merupakan tunjangan yang dikeluarkan oleh International Medical Alliance untuk anggota baru. Miranda kemudian menelepon. Petik 2. Kak Qi, apakah kamu sudah melihat pemberitahuan dari aliansi? Kita pergi bersama. Qi Gui terdiam. Petik 2. Setelah menutup telepon, dia melirik Fu Xi dengan menyesal. Tidak bisa. Aku harus menyiapkan materi untuk seminar medis lusa. Petik 2. Fu Xixiao terbiasa dengan kesibukan Qi Gui, tapi dia tidak merasa kecewa. Petik 2. Kalau begitu aku akan mengantarmu pulang. Petik 2. Qi Gui langsung kembali ke apartemen. Begitu mobil berhenti, Fu Xi melihat Wen Ruan berdiri di depan pintu sambil memegang setumpuk dokumen. Dia jelas sedang menunggu Qi Gui. Jangan bergerak. Mata Fu Xifeng sedikit lebih dalam. Qi Gui menundukkan kepalanya dan bersiap untuk melepas sabuk pengaman. Fu Xi tiba-tiba berkata. Jangan bergerak. Petik 2. Qi Gui terdiam. Fu Xi membuka sabuk pengamannya dan sedikit membungkuk. Jari-jarinya yang ramping menekan kancing sabuk pengaman di samping Qi Gui, kemudian tangannya setengah melewati tubuh Qi Gui dan mengembalikan sabuk pengaman. Karena gerakannya, dia mendekati Qi Gui. Dari luar jendela, seperti saat dia membungkuk untuk membantu Qi Gui melepaskan sabuk pengamannya, dia menciumnya. Wajah Wen Ruan yang baru saja datang sedikit kaku. Qi Gui sama sekali tidak menyadari ada yang salah, dia membuka pintu mobil dan berkata. Bye. Petik 2. Fu Xi tersenyum. Bye-bye. Petik 2. Bibirnya melewati Qi Gui dan menatap Wen Ruan yang tampak kaku di luar pintu. Fu Xi mengulurkan jarinya dan dengan lembut mendorong kacamata berbingkai emas, mata Phoenix-nya di belakang lensa tampak seperti diwarnai dengan tinta, gelap dan dalam. Wen Ruan. Qi Gui sudah turun dari mobil dan menutup pintu. Dia menyadari bahwa Wen Ruan yang berdiri di pintu dengan ekspresi tidak wajar. Ada apa? Dia bertanya dengan tenang dan sopan. Sama sekali berbeda dengan Fu Xi saat dia bergaul dengan Fu Xi. Wen Ruan menekan bibir bawahnya dengan lembut dan menyerahkan dokumen di tangannya kepadanya. Tidak ada masalah besar, hanya karena Anda lupa informasi ini, jadi saya sengaja mengirimkannya untuk Anda. Petik 2. Terima kasih. Terima kasih, kamu telah melakukan perjalanan ini. Petik 2. Wen Ruan tersenyum. Jika Anda tidak ada urusan lain, saya akan pergi dulu. Qi Gui terdiam. Oke. Petik 2. Wen Ruan berjalan keluar dari pintu apartemen dan menghentikan langkahnya, lalu menatap Qi Gui. Dia sedang menunggu lift. Jelas putih teh kaos dan celana jeans yang dikenakan di tubuhnya tiba-tiba menjadi sedikit lebih dingin dan tenang. Bibir Wen Ruan yang seperti bunga persik sedikit lebih dalam. Keesokan harinya, Qi Gui, Qi Yunjin, dan Luo Qianqian menyaksikan final kompetisi perhiasan internasional. Ketika mereka pergi, Zhao Yuexiu dan Qi Ruoxi baru saja keluar. Melihat Qi Gui, Zhao Yuexiu teringat kejadian kemarin. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Qi Gui menutup mata, bahkan matanya tidak melirik ke arah sana dan langsung masuk ke dalam mobil. Qi Yunjin dan Luo Qianqian juga tidak melihat ke arah mereka dan mengikuti Qi Gui masuk ke dalam mobil. Alis Zhao Yuexiu berkerut. Qi Ruoxi berdiri di samping dan melihat ekspresi terkejut Zhao Yuexiu. Dia sedikit menunduk dan berkata dengan lembut. Bibi, Tuan Timothy kemarin ingin bertemu dengan Qianqian. Kak Qi Gui hanya mengenal Guling, jika tidak, dengan hubungan Tuan Timothy, bagaimana mungkin Kak Qi Gui tidak ikut kompetisi?
Zhao Yuexiu berpikir begitu. Meskipun persyaratan untuk kompetisi ini menetapkan bahwa desainer yang harus memiliki reputasi internasional tertentu, penyelenggara tidak akan menolak jika bos seperti Timothy pergi melalui pintu belakang. Kemarin, Qi Gui seharusnya terkena sinar Luo Qianqian. Zhao Yuexiu tidak tahu mengapa Luo Qianqian menarik perhatian Timothy. Ia hanya mengepalkan tangan Qi Ruoxi dan berkata dengan suara yang dalam. Ruoxi, kamu harus bekerja keras, harapan keluarga Qi di dunia perhiasan semuanya bergantung padamu. Qi Ruoxi menunduk. Petik 2. Setelah melihat desainnya, Qi Gui mengembalikan Luo Qian dan Qi Yunjin ke China. Kemudian, dia naik pesawat lain dan negara. Besok adalah waktu untuk seminar medis internasional. Seminar ini bukanlah seminar medis berskala besar yang penting, tetapi beberapa akademisi dan profesor terkenal di negara mereka. Itulah sebabnya, Konfederasi Kedokteran Internasional mengatur C anggota tingkat untuk membuka mata. Kematian markas klub ada di Ha begitu Qi Gui turun dari pesawat, dia menerima telepon dari Lu Yu. Luar biasa, Kak Qi, kamu sudah sampai. Lu Yu bertanya dengan antusias. Qi Gui terkejut. Bagaimana kamu tahu aku akan datang? Lu Yu tertawa. Aku mendengar dari manajer Tang, sepertinya dia sedang menelepon seseorang dan mengatakan bahwa dia akan merawat Anda dengan baik, dan saya memintanya untuk bertanggung jawab untuk menerima Anda. Bukankah kau punya kenalan di klub? Qi Gui mengangkat alisnya sedikit. Kenapa dia tidak tahu kematian klub punya kenalan dengan kartu sebesar itu? Begitu pemikiran ini muncul, dia menerima pesan dari Fuxi, apakah sudah sampai? Kematian manajer Tang dan saya adalah teman di klub. Anda dapat menemukannya jika Anda memiliki sesuatu. Qi Gui, kasus itu terpecahkan, ternyata kenalan Fuxi. Dia membalas ucapan terima kasih, kemudian memotong antar muka obrolan kembali ke panggilan telepon. Kamu di mana? Lu Yu terdiam, aku akan menunggumu di pintu keluar bandara. Kamu bisa langsung keluar. Petik 2. Qi Gui berjalan keluar dengan koper. Benar saja, melihat Lu Yu mengenakan kacamata hitam dan syal. Dia juga mengenakan topi dari tanah di kepalanya. Dia membungkus dirinya dengan erat, hanya memperlihatkan dagu yang sempurna dan bibir yang indah. Dia memegang tanda yang sangat besar di tangannya. Selain nama Qi Gui tertulis di papan nama itu, ada juga beberapa pola yang lucu dan menggemaskan. Seluruh papan nama itu seperti kipas yang sedang menjemput, membuat orang di sebelahnya melirik ke arah mereka. Qi Gui. Dia mengeluarkan ponselnya dan dengan tenang menelepon Lu Yu. Aku sudah mencabut mereknya. Petik 2. Lu Yu masih bingung. Kenapa? Bukankah merek ini bagus? Saya mencari seseorang untuk menyesuaikan diri, dan orang mengatakan bahwa gadis akan tergerak ketika mereka melihatnya. Qi Gui terdiam. Apakah aku seorang gadis? Lu Yu tersedak dan mengubah kata-katanya dengan baik. Kamu adalah aku, ayah. Qi Gui. Dia tiba-tiba sedikit curiga kematian suasana internal klub. Mengapa perjalanan darat menjadi seperti ini setelah beberapa saat tidak bertemu? Lu Yu masih menyimpan tanda itu, dan Qi Gui baru berjalan mendekat. Lu Yu berkata dengan sopan, aku sudah menyiapkan hotel untukmu. Tidak jauh dari tempat seminar medis itu, lingkungannya masih sangat bagus. Pergilah dan lihat dulu. Jika tidak puas, kita ganti saja. Petik 2. Semuanya boleh. Qi Gui tidak pilih-pilih tempat tinggal. Saat dia sedang berbicara, ponselnya berdering lagi. Itu Miranda. Dia juga sudah sampai, baru saja turun dari pesawat. Qi Gui hanya menunggu Miranda di tempat parkir. Tidak lama kemudian, Miranda bergegas menyeret kopernya karena terlalu terburu-buru. Ketika dia berhenti, dia tidak bisa menahan napas untuk waktu yang lama sambil memegangi kopernya. Qi Gui terdiam, kenapa kamu terburu-buru? Miranda terdiam. Ini bukan, takut kamu menunggu terlalu lama. Dia melihat ke sekeliling. Aku melihat hotel yang cukup bagus di internet. Aku sudah memesan kamar untuk 2 orang. Apa kita naik taksi ke sana? Qi Gui terdiam, tidak perlu. Aku juga sudah memesan hotel. Pulanglah, nanti ada orang yang akan mengantar kita ke sana. Petik 2. Miranda mengeluarkan ponselnya dan keluar dari hotel sambil bercanda. Kak Qi, ternyata kamu bisa menikmatinya. Dan membayar seseorang. Oh, jika dia seorang pria tampan, itu akan sangat. Sebelum dia selesai berbicara, Lu Yu yang sedang berbicara dengan Kyle berjalan mendekat. Dia melirik Miranda yang rambutnya sedikit berantakan dan wajahnya memerah karena berlari. Matanya berbinar tanpa bekas. Petik 2. Kak Qi, apakah ini temanmu? Miranda adalah tipe wanita yang manis, berambut pirang dan bermata biru, bertubuh mungil dan cantik, bibir tipisnya sedikit terangkat, dan senyumnya sangat menular. Ada kesan yang baik di sana. Melihat Lu Yu, mata biru langit Miranda langsung melebar tak percaya. 3 kata itu tersedak di tenggorokannya dan hampir tersedak. Jangankan Zong Er, aku juga masih mencintainya. Lu Yu menyapa Miranda dengan hangat. Hai, aku Lu Yu. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat gadis yang terkejut itu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih lengan Qi Gui dan menariknya ke sudut yang jauh darinya, tetapi matanya masih menatapnya, dan cahaya di matanya hampir menerangi seluruh tempat parkir bawah tanah. Lu Yu,
Miranda menekan suaranya yang bersemangat sebanyak mungkin, kau bilang seseorang mengirim kita, Dewa Lu. Suaranya bergetar karena emosi. Qigui terdiam. Dia melirik Miranda perlahan dan memikirkan kemungkinan. Kamu penggemarnya. Miranda mengangguk dengan kuat, lalu berkata dengan sedikit malu-malu. Kamu tidak boleh menertawakanku. Tim Lu sangat tampan, kemampuan menyetir sangat bagus, lembut dan perhatian, dia adalah pacar yang sempurna dalam mimpiku. Tidak, bukan hanya aku, tapi juga pacar yang sempurna di hati kami. Tanduk rusa, adalah julukan bagi penggemar Lu Yu. Qigui, dia benar-benar tidak menyangka. Kalau begitu, kamu pasti akan sangat senang, karena beberapa hari ke depan, idolamu akan menyambut kita. Petik 2. Miranda, ketika Qigui menyeret Miranda kembali, Lu Yu menemukan bahwa wajah Miranda memerah. Matanya berkilat-kilat dan dia tidak berani menatapnya. Qigui memperkenalkan, Miranda, temanku. Dia penggemarmu. Lu Yu akhirnya mengerti kenapa Miranda bertingkah aneh saat mendengar dia berkata seperti itu. Dia terkekeh dan berinisiatif untuk bertanya kepada Miranda. Apa aku perlu berfoto denganmu? Miranda terkejut dan senang. Petik 2. Bolehkah? Lu Yu mengangguk. Tentu saja, tapi saya harus menunggu saya mengirim 2 wanita cantik ke hotel. Mendengar idolanya memanggilnya, cantik, Miranda langsung merasa seluruh kepalanya panas dan bisa berasap. Kapan? Tentu saja, Miranda tidak tahu apa yang dia bicarakan. Dia hanya berkata tanpa sadar. Bagaimana kalau aku saja yang mengemudi, Dewa Lu, istirahatlah. Lu Yu merasa bahwa reaksi Miranda sangat lucu, seperti rusa yang pernah dilihatnya di kebun binatang sebelumnya. Dia tertawa rendah. Apa kamu tahu di mana? Miranda, dia tidak bisa menahan diri untuk menutupi wajahnya. Terlalu bersemangat, berpikir saja tidak bisa membiarkan idolanya melayani dirinya sendiri, lupakan bahwa ini bukan M negara. Lu Yu berinisiatif membuka pintu kursi penumpang dan kursi belakang, lalu tertawa kecil. Pergi ke hotel dulu, mau main mobil, lain hari saya ajak main. Dalam dunia balap mobil nomor 5, dewa pria dalam mimpi ribuan gadis, Dewa Lu bilang mau bawa dia pergi main mobil. Boom, Miranda merasa ada yang meledak di kepalanya. Qigui melihatnya seperti ini, dia menggelengkan kepala tanpa berkata-kata dan berinisiatif untuk duduk di kursi belakang. Miranda melayang ke kursi penumpang. Lu Yu mengendarai mobil hariannya sendiri. Begitu masuk, Miranda merasa terbungkus oleh aroma tubuh Lu Yu yang ringan. Saat ia mengenakan sabuk pengaman, ujung jarinya sedikit gemetar karena jantungnya berdegup kencang. Di sepanjang jalan, Miranda duduk manis di kursi penumpang seperti siswa sekolah dasar, dan semua atribut yang berbicara dan berbicara menghilang. Hotel yang dipesan Lu Yu tentu saja yang terbaik di dekatnya. Lantai 20 adalah kamar, dan lantai 19 adalah restoran kelas atas. Dia meletakkan kopernya dan membawa mereka ke bawah untuk makan. Memesan makanan enak, Lu Yu pergi untuk menelepon manajer Tang untuk melaporkan keamanan. Miranda mengambil kesempatan itu dan bertanya, Kak Qi, bagaimana kamu bisa berteman dengan Dewa Lu? Apa dia sudah memeriksamu? Qigui menjawab, dia memang mencariku untuk memeriksaku. Saya sendiri yang melakukan operasinya. Terakhir kali Lu Yu terluka parah, dia memang mengoperasinya. Miranda terkejut. Kakak Qi, keahlianmu adalah ilmu bedah otak dan saraf. Oh, Tuhan, apa yang salah dengan otak Dewa Lu? Apa masih bisa balap terus? Qigui terus berkata dengan serius. Balapan mobil masih bisa, hanya saja karakternya bisa menjadi kelas 2, tidak begitu tampan. Petik 2. Miranda merasa lega. Petik 2. Ini bukan masalah, selama dia masih dia, jangankan Zhong Er, menjadi otaku 2 dimensi, aku masih mencintainya. Lu Yu yang baru saja menelepon kembali. Selanjutnya 586 dia adalah bos.